Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Misbah, alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa menguji saudara, dan pada kali ini saya bukan sebagai pembimbing saudara, tetapi adalah sebagai penguji bagi saudara di dalam proposalnya. Dan dalam ini maka ketika saudara melakukan bimbingan pun sudah banyak hal sesungguhnya yang sudah saya berikan masukan, tetapi saya lihat proposal yang terakhir itu masih tetap sama dengan apa yang pernah disampaikan pertama, dan saran-saran masih belum banyak yang masuk. Saya persilahkan dengan sisa waktu yang masih ada, saudara untuk mempresentasikan agar saya bisa mendengarkan secara keseluruhan. Maka saya persilakan saudara untuk presentasi, dan nanti akan saya berikan masukan melalui WA karena waktunya tidak cukup ya. Baik, ini di dalam rekaman karena nanti akan saya gunakan untuk laporan. Jadi saudara harus menyiapkan secara baik, dan saya persilakan saudara untuk menyampaikan apa yang ingin saya teliti dan bagaimana saudara akan meneliti, lalu analisis apa yang akan saudara gunakan agar penelitian sampean itu secara teoritis bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lupa bahwa saudara fakultasnya adalah Fakultas Syariah, sarjananya adalah sarjana hukum ya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Misbahuddin akan ini Ibu Farida telepon. Lanjut aja. Kamu sedang presentasi. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Konsep Cinta Plus dalam kurung Al-Wud, Prof. Muhammad Quraish Shihab dalam pembentukan keluarga sakinah. Di sini rumusan masalah yang saya ambil itu ada 3. Pertama itu bagaimana urgensi cinta plus itu untuk pembentukan keluarga sakinah, dan 2 bagaimana pembentukan cinta plus Al-Wud tadi dibentuk dalam keluarga. Ketiga, bagaimana konsep cinta plus menurut Prof. Muhammad Quraish Shihab berperan dalam pembentukan keluarga sakinah. Latar belakang yang saya ambil itu karena di segala tafsir yang saya temui itu Prof. Quraish rata-rata tafsir memaknai kata Al-Wud itu sebagai cinta atau enggak. Di yang lain di segi lugah itu memaknai dengan kata kinayahnya jima. Jadi Al-Wud di situ dapat disimpulkan menjadi Al-Wud itu pertama bermakna cinta, yang kedua itu jima. Nah, tapi di tafsir Al-Misbah itu dinyatakan Pak Quraish Al-Wud atau yang dikenal dengan mawaddah itu bukan cinta atau jima, tapi cinta plus. Jadi cakupannya lebih luas dan lebih dalam. Silakan lanjutkan. Untuk metode penelitian yang saya pakai itu jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif atau library research. Jadi saya akan mengambil buku-buku yang sesuai dengan judul saya, terutama buku-bukunya Pak Quraish. Ya, alhamdulillah saya bisa dikatakan lengkap, kecuali cetakan-cetakan yang lama itu saya belum punya. Yang kedua, saya ingin masuk kepada ranah filosofis sama psikologis. Saya ingin mengambil punyanya Khalil Gibran, kalau enggak simposiumnya Plato. Yang kedua di sisi psikologis punyanya Erich Fromm yang The Art of Loving. Pendekatan penelitian
ini itu ada dua. Saya pakai filosofis karena tadi saya mau mengambil simposiumnya Plato sama Khalil Gibran. Terus yang konsep saya pakai The Art of Loving sama punyanya Pak Kures yang untuk lebih dalam masuk ke keluarga Sakinah. Sumber data yang saya pakai itu sumber data primer itu ada bukunya Pak Kures Pengantin Al-Quran 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-anakku. Itu pertama, buku ini itu diterbitkan ulang 2014. Sebelumnya 2008, tapi dengan judul Pengantin Al-Quran saja, belum lengkap. Dan yang terbaru ini 2019 jawabannya adalah cinta. Ini yang melatar belakangi juga buat judul saya, mengapa saya mengambil cinta. Sebenarnya banyak di situ. Terus tentunya karya terbesar beliau Tafsir Al-Misbah, lalu membumikan Al-Quran. Sumber data sekunder saya memakai yang seperti Plato tadi sama The Art of Loving-nya Eric Fromm. Karena memang dalam pemikiran Pak Kures, dalam Tafsir Al-Misbah menurut Dr. Kiai Haji Aksin Sakho Muhammad, ya pakar kiroah selaku wakil direktur Lajnah Tasih Al-Quran, itu dalam tafsirnya Pak Kures itu tidak menampik berita-berita ilmiah. Jadi beliau, oleh karena itu saya memakai segi psikologis dan sumber saya tersier seperti KBBI, jurnal, ensiklopedia, dan lain-lain. Metode pengumpulan data itu, cara pengumpulan data itu mencari, membaca, menelaah, serta mencatat dan mengambil kesimpulan. Metode pengolahan data dan analisis, ya ini itu mensintesiskan kedua dari segi filosofi, sintesiskan dari segi filosofis, lalu psikologis, lalu ke Pak Kures yang terutama di bukunya jawabannya adalah cinta. Sudah itu. Kalau sampai metode penelitian itu. Baik, sekarang saya ingin tahu tentang apa yang membuat saudara tertarik terhadap konsepnya Prof. Kures tadi. Sudah disampaikan bahwa ada beda di antara tafsir yang satu dengan tafsir yang lain, baik punyanya Al-Maroghi maupun Zamakhsyari ya. Kemudian punyanya Prof. Kures tentang konsep al-wud ini. Konsep wadud ini sesungguhnya kalau kemudian nanti dielaborasi, itu yang ingin saudara temukan sesungguhnya apa? Tentunya yang saya temukan itu, ingin saya ketemukan itu hakikat untuk mendalami al-wud ini apa. Soalnya kalau dikatakan dalam membangun keluarga sakinah itu masalah utamanya ekonomi, dilihat dari kasus baru-baru ini, mantan menteri kita, Edi Prabowo itu korupsi masuk ke ranah, hasil duitnya masuk ke selingkuhannya, Pak. Jadi kalau kita mengerti hakikat akan al-wud ini, tentunya untuk membangun keluarga sakinah itu bisa mudah. Udah, sampai Karena jangan itu sama orang yang belum ada fakta hukumnya dan belum ada keputusan hukumnya ya, enggak boleh. ngapunten. Sekarang begini, maksud saya begini, kalau ranah sampean ini kan ranah tafsir berarti ya. Nggih. Fakultas sampean fakultas apa? Saya fakultas syariat, tapi ngapunten, basic saya ya di ilmu Quran tafsir. Soalnya saya dulu diklat di punya Pak Kures sana 6 bulan. Enggak masalah latar belakang sampean apapun. Pertanyaan saya satu, sampean ini fakultasnya apa?
Fakultas Syariah, Tat. Kajian sampean tentang tafsir atau tentang syariah? Syariah. Dari mana syariahnya itu? Dari ini, Tat, apa namanya? Jalan menuju keluarga sakinah, pembentukannya untuk keluarga sakinah. Baik, sarjana sampean nanti sarjana apa? Sarjana hukum. Kalau sarjananya nanti sarjana hukum, sampean ahli di dalam bidang hukum apa kalau kajiannya tentang ini? Sarjana hukum keluarga, Tat. Hukum keluarga itu ada kaitannya dengan konsep ini dari sisi mananya? Ya, tujuan hukum keluarga kan untuk menjadikan membimbing, termasuk kan ada di sekarang di KUA ada bimbingan keluarga sakinah juga. Itu kan juga masuk ranah hukum keluarga, Tat. Ya, kalau itu sampean bisa menjawab, maka skripsi saudara bisa dilanjutkan. Tetapi kalau sampean tidak bisa menjawab itu, maka sampean tidak bisa melanjutkan itu, ya. Dan saya kira sampean sudah menjelaskan itu sehingga nanti sampean bisa menjawab apabila kemudian nanti ada orang yang bertanya mengapa sampean menjawab, menggarap atau melakukan penelitian karya terakhir dari sarjana hukum tetapi kaitannya dengan tafsir, ya. Nanti sampean Nggih. bisa memberikan penjelasan itu. Dan penjelasan sampean tadi harus berbasis kepada apa namanya, ranah keilmuan yang dimasukkan di dalam keilmuan ahwalus syasiyahnya Fakultas Syariah Nggih. Universitas Malik Ibrahim Malang, ya. Nggih. Baik, sekarang saya masuk ke metode, Mas. Ini di sisi metode sampean ini, sampean menyebutkan konten analisis, ya, yang akan sampean gunakan itu. Konten analisis. Bagaimana cara sampean melakukan konten analisis nanti? Konten analisis yang saya lakukan itu ya mencari bagaimana latar belakang Pak Kuras ini kenapa bisa memaknai. Pertama, kenapa Pak Kuras bisa memaknai al-mawaddah yang umumnya itu ulama sepakat dua makna yang tadi, yang pertama jima dan cinta. Kenapa Pak Kuras bisa melebar ke cinta plus? Kedua, secara filosofis, nanti bagaimana sih cinta yang dimaksud itu, lalu ditinjau dari segi keagamaan. Lalu secara psikologis, nanti maksud apakah cinta itu benar-benar bisa menjadi apa namanya dasar pembentukan keluarga sakinah. Nah, itu sampean konten analisis berbasis pada teorinya siapa itu? Teorinya siapa yang sintesis itu ya? Hegel. Loh, kok jadi Hegel. apa Hegel itu berkaitan dengan konten analisis yang sampean gunakan? Karena setahu saya loh Tat ya, kalau benar ya dibenarkan, kalau salah ya disalahkan. Soalnya saya mau menggabungkan, mensintesiskan antara ketiga basic ilmu itu, Tat. Udah, kalau sampean ingin menggabungkan itu berarti kan sintesis analisis. Analisis sintesis. Mengapa disebut dengan konten analisis? Sampean kan menyebutnya di situ konten, ya. Dan memang saya menyarankan kemarin konten, tetapi pelaksanaan konten analisisnya kok tidak sama dengan yang saya sarankan. Makanya saya tanya, sampean itu berbasis kepada teori konten analisisnya siapa?
Nah, Nah, karena sampean masih belum bisa menjawab itu, maka saya sarankan nanti sampean harus fokus kepada apa yang ingin sampean lakukan. Jangan kemudian jangan menulis yang tidak ingin sampean lakukan. Kalau sampean di sini menulis konten analisis di bagian ini, maka mestinya analisis yang berikutnya, analisis langkah-langkah analisisnya itu juga menggunakan konten analisis. Kalau seperti klasifikasi, verifikasi, ini kan klasifikasi data. Nah, analisis datanya itu mestinya yang di sini ini menggunakan metode analisis yang sampean gunakan. Tetapi pengolahan data dari hasil pencarian dan pembacaan yang dilakukan oleh peneliti yang memerlukan ketelitian dan kejujuran daya pikir secara optimal untuk mencari apa yang ingin diteliti oleh seorang peneliti agar nanti penelitian tentang konsep ini dan seterusnya, apakah itu konten analisis langkah-langkahnya. Saya kalau melihat ini perlu diperdalam lagi apakah sampean akan menggunakan sintesis analisis, artinya sampean akan mensintesa beberapa pikiran itu kemudian nanti diambil tesis sehingga bisa menemukan tesis baru, atau sampean akan menggunakan konten analisis sehingga sampean tidak perlu membandingkan di antara satu tesis dengan tesis yang lain sehingga sampean bisa menemukan sintesis baru. Karena sampean ini masih skripsi, menurut saya tidak perlu sampean lakukan itu. Sampean kalau menggunakan ini saja sudah bagus kok. Sampean menggunakan konten analisis itu saja sudah bagus. Jadi tidak perlu rumit. Mengapa harus mencari yang rumit kalau yang tidak rumit saja sudah bisa jadi skripsi? Ya. Tidak usah cari yang rumit-rumit lah. Skripsi itu asal selesai saja, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, itu sudah bagus. Sehingga menurut saya, kalau memang sampean fokus kepada konten analisis, ya sudah, konten analisis saja. Tidak perlu kemudian sampean lari kepada yang lain. Begitu. Karena nanti di dalam konten analisis saja itu sudah banyak itu. Sampean bisa mencari punyanya siapa, misalnya pola yang dikembangkan, sampean bisa melihat ini enggak? Nih lagi lihat ini. Bisa melihat ini. Sagetat. Esensia ya. Jurnal Ilmu Syurudin. Nah, di beberapa pola yang dikembangkan itu sesungguhnya sampean bisa juga untuk bisa mencari konten analisis itu dengan cara mencari seperti begini. Ini mudah sekali sesungguhnya untuk bisa sampean cari. Jadi konten analisis yang ini kemudian sampean cari di bagian ini misalnya itu sampean bisa set aja nanti di situ. Kalau kemudian nanti sampean ingin menanyakan konten analisis, tulis saja di situ konten analisis misalnya ya. Analisis. Nah, kalau sampean nanti metodenya ini sampean anukan. Kalau misalnya nanti dari sekian metode yang ada dari konten analisis ini sampean bisa memilih salah satu. Misalnya ambil saja misalnya step by step ya guide di dalam konten analisis yang misalnya yang di sini ini juga bisa sampean gunakan. Kalau misalnya ini saja sampean lakukan, what is content analysis? How can Indonesia? Misalnya kan. Nah, ini ada table yang bisa sampean gunakan. What is content analysis useful? Untuk apa sih content analysis itu? Kalau di dalam penelitian kuantitatif, content analysis seperti yang saya jelaskan dulu itu lebih banyak digunakan di dalam komunikasi, ya kan? Teori-teori komunikasi. Tetapi kalau di dalam kualitatif, content analysis sampelnya itu misalnya begini, to gain a more qualitative understanding of employment issues in political campaign. Jadi ini hanya salah satu contoh saja. Kalau di punyanya sampean itu, content analisisnya di dalam penelitian sampean kan penelitian kualitatif. Nah itu untuk apa? Karena apa? Karena penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa content analysis yang kita gunakan itu applied begitu. Nah aplikasinya terutama di dalam sini. Yang pertama finding correlation and patterns in how concepts are communicated.
Kemudian understanding the intention of an individual group or institution. Identifying propaganda and bias in communication. Revealing differences in communication in different contexts. Yang mana yang akan sampean gunakan? Apakah sampean akan menggunakan untuk finding correlation, atau sampean understanding the intention, atau identifying propaganda, atau sampean akan mengambil yang terakhir, analyzing the consequences of communication content. Kalau sampean akan mengarah kepada sini, maka langkah-langkahnya nanti beda itu. Ada langkah-langkah yang berbeda di dalam melakukan content analysis. Yang jelas, sampean harus menentukan content analysis yang sampean lakukan itu, kemudian ditulis di dalam metode penelitian sampean sesuai dengan content analysis yang sampean lakukan. Jangan kemudian content analysis, tetapi di dalam metode yang sampean lakukan itu beda. Ini coba sampean lihat. Mana punya sampean proposalnya. Nah, ini pojok, Pak. Ini ya misalnya. Oh, ini marga. Pojok samping WhatsApp, Tat. Bukan, ini konsep ini. Nah, ini ya. Iya, itu ya. Nah, kalau yang ini misalnya, ya yang di metode ini ya sampean lakukan seperti metode yang sampean pahami di dalam content analysis. Karena sampean di situ menggunakan content analysis. Apakah langkah-langkah ini adalah langkah-langkah content analysis? Itu bukan. Gitu. Jadi ini bukan langkah-langkah content analysis. Saya yakin ini sampean mengambil, dan kebanyakan orang itu mengambil dari apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya dengan tidak memperhatikan benar dan salahnya. Pokoknya ada editing, ditulis saja editing, lalu classifying. Apakah seperti yang begitu itu yang dilakukan di dalam analisisnya? Ya tidak. Nah, itulah sebabnya kemudian mengakibatkan ini tidak nyambung. Ini content analysis, tetapi langkah-langkah, tahapan-tahapan pengolahan dan analisis datanya tidak seperti content analysis. Bahkan yang diceritakan tadi itu adalah sintesis. Nah, kalau sintesis analisis itu beda dengan content analysis. Sekalipun ada di bagian dari content analysis itu komparatif seperti yang saya jelaskan tadi itu. Jadi agak-agak beda, jadi agak hati-hati ya. Meniru, menulis yang itu beda dengan apa yang sampean lakukan, itu hati-hati. Dan banyak sekali, hampir semua skripsi itu lalu ditulis editing, lalu ditulis verifikasi, kemudian analisis data, lalu kesimpulan. Itu apa? Itu kan pekerjaan data itu. Tetapi ada dua analisis itu. Jadi ada analisis data, ada analisis teoritis. Nah, konten analisis itu bukan analisis data, tetapi analisis teoritis gitu. Nah, langkah-langkah orang di dalam melakukan penelitian konten analisis itu berbeda dengan apa yang sampean tulis di sini. Ini angger ada, dan ini mengambil biasanya dari skripsi-skripsi yang dahulu itu, tidak peduli itu salah atau benar. Sama dengan tidak peduli salah atau benarnya tentang penulisan penelitian terdahulu. Pokoknya kota aja. Apa itu harusan? Enggak Pak, pokoknya kotak karena yang dulu-dulu kotak. Masa begitu? Penelitian terdahulu itu bukan kotak. Kotak itu hanya alat bagi kita untuk mempermudah bagaimana kemudian kita bisa memahami originalitas kita begitu. Jadi bukan kotaknya itu. Oh ini loh penelitian tentang ini dulu dilakukan ini. Penelitian tentang Profures ini begini. Penelitian tentang Profures itu sudah puluhan. Yang sampean masukkan di dalam penelitian terdahulu hanya satu. Itu berarti kan ada ketidakjujuran akademik. Mestinya sampean analisis. Penelitian tentang Profures itu tentang ini. Alwood belum. Begitu. Penelitian tentang ini belum dilakukan oleh orang, atau sudah dilakukan oleh orang tapi menggunakan metode ini. Saya ingin menggunakan metode ini. Nah, begitu caranya penelitian terdahulu itu. Begitu sesungguhnya mestinya yang kita lakukan di dalam proposal ini, sehingga proposal kita itu betul-betul to propose, betul-betul mengarahkan bagi kita bagaimana kemudian kita akan melakukan penelitian skripsi kita begitu. Itu maksud saya mengapa kemudian jangan kemudian fokus dalam bentuk kotak-kotak itu.
Dulu saya buat di dalam buku pedoman karya tulis ilmiah itu hanya untuk mempermudah agar mahasiswa itu mudah untuk melakukan, memahami di mana posisinya begitu. Tetapi kemudian yang terjadi ternyata itu di kotak-kotak aja loh, padahal sesungguhnya bukan kotak-kotak itu yang paling penting. Dari sisi metode punya sampean berbeda dari punyanya siapa saja yang sebelum sampean. Dari sisi isi misalnya, Prof. Kures itu sudah diteliti oleh banyak orang, ini meneliti tentang ini meneliti tentang ini meneliti tentang ini meneliti tentang ini, tentang Prof. Kures. Tetapi yang berkaitan dengan Alwood itu tidak ada. Atau ada, tetapi berbeda. Karena yang meneliti tentang Alwood itu metode yang digunakan adalah ini, tunjukkan itu. Di jurnal sekian siapa, jurnal sekian siapa, jurnal sekian siapa, begitu kan. Nah, saya akan meneliti dari sisi ini dengan metode ini, sehingga punya saya itu orisinil. Begitu maksudnya itu penelitian terdahulu. Nah, saya ingin sesungguhnya ada langkah yang lebih bagus, sehingga kemarin saya minta kepada sampean jangan pakai kotak, tetapi tetap aja kotak. Kalau memang harus ada kotak itu silakan diletakkan di belakang, karena bukan kotak itu intinya itu. Intinya adalah bagaimana saudara meyakinkan para pembaca bahwa saudara itu bukan meneliti penelitian orang. Yang kedua, bahwa metode yang sampean gunakan itu bukan tiruan, tetapi metode yang memang digunakan untuk penelitian sampean. Nah, kebanyakan di dalam proposal skripsi itu kopas itu, mengambil punyanya siapa, lalu dikopas, sehingga pekerjaannya sama. Apa itu? Ya editing, classifying, dan itu sesungguhnya ya bukan pekerjaannya analisis itu. Pekerjaan analisisnya mestinya disesuaikan dengan teori analisis yang akan digunakan. Bisa dipaham, Mas ya? Baik, terima kasih Mas. Ini memakan waktu agak banyak sesungguhnya, tetapi karena memang ini harus diselesaikan, saya mengucapkan selamat, saudara sudah bisa menyelesaikan proposal ini. Mudah-mudahan nanti dalam bimbingan tidak terlalu lama, 2 bulan, saya kira sampai sudah harus bisa menyelesaikan. Dan kalau kemudian bimbingan itu jangan semua bab langsung ini, langsung semua bab, tetapi per bab begitu, sehingga nanti saya bisa mengarahkan per babnya itu ya. Proposalnya segera diperbaiki, nanti ditunggu hasil ujian dari para penguji yang lain, kemudian nanti kita diskusikan setelah itu ya. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.